Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Kamis tanggal 14 April 2022. Hari ini kita akan memperingati malam Getsemani. Firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah Tuhan Yesus makan malam Paskah bersama dengan 12 orang murid-muridnya, Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus bin Zebedius pergi ke suatu tempat bernama Taman Getsemani. 3 orang murid terdekat Yesus itu dimaksudkan untuk menemani, mendukung, mendampinginya di dalam keadaan yang sulit. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa dan berdoa karena dicatat hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jiwanya hancur, amat sangat berduka cita. Tuhan Yesus berkata kepada 3 muridnya itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus bin Zebedius, supaya mereka tinggal di situ bersamanya, berjaga-jaga bersama dengan dia, menemani dia, dan jangan tidur, menurut terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia. Lalu mulailah Tuhan Yesus berdoa pertama kali, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Di dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia seperti ini, saudara. Ya Bapakku, kalau bisa, jangan biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Sementara itu, murid-muridnya tidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dalam terjemahan sehari-hari ditulis, ternyata kalian tidak sanggup menahan kantuk 1 jam saja bersama dengan aku. Lalu ayat 41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dicatat di terjemahan sehari-hari, iblis mencoba untuk menjatuhkan kamu dalam pencobaan. Pencobaan itu harus kita alami karena kita tinggal di dunia. Ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin, ada sehat, ada sakit, ada tua, ada muda. Jadi mengalami yang namanya persoalan dan pencobaan. Tapi persoalannya jatuh dalam pencobaan atau tetap berdiri teguh dalam pencobaan. Iblis mau dengan segala usahanya supaya kita jatuh, lemah, dan terhilang. Sebab iblis datang, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dikatakan di ayat 41 selanjutnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sungguh pun rohmu, hatimu bersedia mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia atau tubuh manusia itu lemah, jadi tidak sanggup.
Selanjutnya Yesus pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Di dalam bahasa Indonesia masa kini dibilang, "Bapa, kalau penderitaan ini harus kualami, tidak mungkin aku hindari, maka jadilah sesuai kehendak-Mu." Ayat 43, lalu Yesus mendatangi murid-muridnya dan kembali mendapatkan mereka sedang tidur karena mereka terlalu sangat mengantuk. Ayat 44, kemudian untuk ketiga kalinya Yesus berdoa, mendoakan hal yang sama. "Bapa, kalau penderitaan ini harus kualami, tidak mungkin aku hindari, maka jadilah sesuai kehendak-Mu." Penderitaan itu penderitaan rohani, penderitaan itu penderitaan jasmani. Yesus tahu apa yang harus dia alami secara jasmani. Dihina, dipukul, dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, disalib, ditombak. Dan secara rohani Yesus tahu akibat dosa dia terpisah dari kekudusan, kesucian, penyertaan ilahi. Dan semuanya itu sangat mengerikan, bukan karena dosa salahnya Tuhan Yesus, tapi Yesus disalibkan karena menanggung dosa kita semua. Yesus lalu berkata di ayat 45, "Tidurlah sekarang." Dia berkata kepada murid-muridnya yang 3 orang itu, "Hilangkan lelahmu. Saatnya sudah hampir tiba. Aku akan dikhianati dan diserahkan kepada kuasa orang berdosa dan orang jahat." Siapa itu? Imam-imam, para pembesar, tua-tua di bait suci, dan orang-orang Romawi. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama, hakikat kita manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita sangat memerlukan teman, sahabat, untuk menemani, mendukung kita dalam keadaan suka dan duka. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Seringkali saudara sedaging, saudara jauh, tetapi saudara dalam Tuhan lebih dekat, di hati, di jiwa, di pikiran, di perasaan. Bersyukur buat saudara-saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi lihat ayat kedua, ternyata kita tidak dapat mengandalkan manusia siapapun untuk secara sempurna, setia, tetap, selalu ada, abadi, menemani, mendampingi, mendukung kita. Sebab apa? Sebab setiap manusia itu lemah, terbatas secara fisik, secara kemampuan. Jadi Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita hanya dapat berharap dan bergantung pada kasih kuasa setia Tuhan yang sempurna, yang abadi. Amin. Sebab itu mari kita bersahabat paling akrab, paling intim, paling melekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang ketiga, kita harus mencontoh teladan kehidupan Yesus Kristus. Ia selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya apa? Supaya beroleh kekuatan untuk menanggung banyak kesulitan, banyak perkara, dan sanggup melaksanakan kehendak rencana Allah yang sempurna dengan tuntas. Jadi kunci dapat bersahabat akrab dengan Yesus Kristus, senantiasa berdoa dan hidup berjaga-jaga. Artinya jangan karena kelemahan kita kemanusiaan kita jatuh dalam dosa, dalam kedagingan, dalam kebebalan. Tapi mari kita bertobat dan mengisi waktu kita yang masih Tuhan berikan untuk lebih mengandalkan Tuhan, sehingga kita dapat dipakai Tuhan menjalankan rencana Tuhan
yang maksimal, tuntas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dapat mempelajari firman Tuhan hari ini. Tolong kami dapat menjadi pelaku firman. Tolong kami mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih buat saudara-saudara seiman yang Tuhan berikan bagi kami, yang mengasihi kami. Kalau ada di antara kami yang belum memiliki sahabat-sahabat Tuhan, kami tahu segala yang baik datangnya dari Tuhan. Berkatilah agar kami bisa saling memperhatikan. Tapi kami tahu kasih perhatian, kuasa yang utama, yang satu-satunya, yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Kami mau bersahabat akrab dengan Tuhan. Kami mau mencari Tuhan senantiasa, bukan waktu susah dan kepepet saja. Senantiasa mencari Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, mendengar, mempelajari firman, dan melakukan. Kami menyerahkan hidup kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal, rencana Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong kita, menolong saudara, supaya kita bisa tambah hari, tambah bersahabat akrab dengan Tuhan, mencontoh teladan hidup Tuhan Yesus, dan maksimal di dalam menjalani rencana Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.